Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dr. Eko. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Pada kesempatan sesi video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana potensi genetik broiler modern ternyata pada akhirnya tidak selalu terpenuhi oleh adanya situasi-situasi tertentu. Sehingga kondisi tersebut harus betul-betul kita pahami. Potensi genetik yang dimiliki dihubungkan dengan realita performa di lapangan, tentunya ini ada suatu gap. Gap yang terjadi itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Di sesi video kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gap antara potensi genetik yang dimiliki dengan realita yang ada di lapangan. Simak video saya sampai berakhir. Jadi begini teman-teman sekalian, pada saat kita memonitor kesehatan antara teori dengan praktek di lapangan tentunya ada bias. Seperti halnya ketika kita simak dalam flowchart yang ada, yang garis merah adalah garis di mana potensi genetik ayam broiler itu dimiliki. Yang garis biru adalah garis di mana performa di lapangan yang terjadi. Misalnya secara genetik potensi ayam broiler modern umur 7 hari bisa mencapai 220-230. Potensi genetik mencapai 220-230. Tapi realita di lapangan hanya tercapai mungkin hanya 195-200. Beberapa mungkin bisa mencapai ke performa yang ideal. Misalnya pada saat situasi tertentu, pertambahan berat badan harian bisa nyampe 100 gram. Tetapi pada kondisi di lapangan kita hanya menjumpai kondisi pertambahan berat badan harian hanya 80 gram per hari. Hal inilah yang menyebabkan gap antara potensi genetik yang dimiliki dengan realita yang ada di lapangan. Faktor apa yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi? Tentunya kita harus memahami satu persatu. Yang pertama, ini terkait dengan tata laksana manajemen. Sebagaimana kita ketahui, tata laksana manajemen menjadi suatu hal yang amat sangat vital yang akan mendukung agar ketercapaian yang ada di lapangan sesuai dengan potensi genetik yang dimiliki. Semakin baik tata laksana manajemen, semakin mengoptimalkan potensi yang ada sehingga mendekati potensi genetik yang dimiliki. Faktor yang kedua adalah terkait dengan lingkungan. Lingkungan di mana ayam dipelihara, apakah ada di lingkungan yang memang termasuk kandang open house, tunnel atau closed house juga akan mengaruhi seberapa jauh potensi genetik itu bisa tercapai. Di kandang closed house tentunya pencapaian performa akan lebih optimal karena kondisi ayamnya lebih nyaman dengan kondisi lingkungan yang lebih terjaga dibandingkan dengan yang kandang tunnel, apalagi dibandingkan dengan kandang open. Nice. Gapnya bisa dipersempit manakala manajemen bisa dioptimalkan. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor yang terkait dengan kesehatan. Apapun yang terjadi, situasi ayam yang sedang berjuang melawan penyakit ketika dia terpapar oleh agen kuman, tentunya energi yang didapatkan dari makanan tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk tumbuh kembang. Sebagian porsi energi akan digunakan untuk bertahan pada cekaman pada saat ada agen penyakit yang menjangkiti ayam tersebut, sehingga potensinya tidak akan seoptimal dibandingkan dengan ketika kondisi ayam itu sehat. Dan hal inilah yang menyebabkan kenapa faktor kesehatan bisa berdampak terhadap bagaimana semakin tingginya gap antara potensi yang dimiliki dengan realita di lapangan. Kemudian faktor yang keempat adalah terkait dengan nutrisi. Asupan zat gizi yang didapatkan oleh ayam akan berdampak terhadap bagaimana ayam tersebut bisa tumbuh optimal. Dan sekali lagi terkait dengan nutrisi, ada dua hal yang harus difahami. Pertama adalah feed intake, yang kedua adalah nutrient intake. Feed intake adalah kondisi di mana kondisi ayam yang mengkonsumsi jumlah pakan tertentu yang masuk dalam tubuhnya. Inilah yang sering disebut sebagai feed intake, jumlah total pakan yang masuk dalam tubuhnya. Namun ada hal lain, ini adalah nutrient intake. Apa itu nutrient intake? Adalah nutrisi yang diserap seoptimal mungkin oleh tubuh ayam sehingga ayam mampu memanfaatkan zat gizi tersebut baik untuk bertahan melawan penyakit, baik untuk metabolisme basal ataupun untuk tumbuh kembang. Sehingga tidak cuma sekedar feed intake harian, tetapi kita harus mengoptimalkan pencapaian nutrient intake. Dan salah satu hal yang berdampak terhadap nutrient intake adalah kesehatan saluran pencernaan. Sebagus apapun pakan, sebagus apapun feed intake, jumlah total konsumsinya banyak, apabila ada gangguan di pencernaan, maka ini akan berdampak terhadap penyerapan nutrisi. Sehingga kondisi nutrisi yang ada di dalam pakan tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh ayam, meskipun total ketercapaian feed intake-nya tinggi.
Keempat hal inilah yang akan menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Dan 4 hal inilah yang akan terjadi di mana gap antara potensi genetik yang dimiliki ayam broiler modern dengan realita yang tidak ada di lapangan berbeda. Tentunya dengan kita mengetahui 4 hal ini, kita harus mencoba menganalisa faktor-faktor apa yang menyebabkan erosi performa. Baik pada saat kedatangan 24 jam, pada saat 3 hari pertama, terutama pada saat 7 hari pertama. Karena 7 hari pertama ini adalah fondasi awal broiler modern. Sehingga apabila sudah terjadi kondisi di mana gap antara potensi genetik dengan realita di lapangan cukup tinggi, maka akan berdampak pada minggu-minggu berikutnya. Di video yang lain silahkan dicari pembahasan tentang pentingnya minggu pertama di YouTube saya, dan silahkan disimak. Bahkan terkait dengan tata laksana manajemen brooding, saya membahas dalam waktu yang cukup lama, sehingga pastikan mempunyai waktu yang lebih untuk menyimak video saya. Demikian juga terkait dengan kesehatan saluran pencernaan. Di YouTube saya sebelumnya saya sudah membahas lebih rinci. Bahkan ada beberapa bagian terkait dengan saluran pencernaan, bagaimana secara anatomi di dalam tubuh ayam broiler modern, dan juga sedikit saya kupas bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu sehubungan dengan fungsi fisiologinya. Silahkan disimak di video saya yang lain terkait dengan saluran pencernaan, gangguan saluran pencernaan, dan ini akan berdampak terhadap nutrien intake itu sendiri. Karena hubungan antara feed intake dengan nutrien intake harus seiring sejalan. Sebagus apapun feed intake, ketika nutrien intake-nya tidak bagus, maka itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ayam itu sendiri. Sehingga silahkan disimak secara teliti dan lebih rinci, lebih detail, agar pemahamannya bisa secara menyeluruh terkait dengan gap antara potensi genetik yang dimiliki dengan realita yang di lapangan sehubungan dengan kesehatan saluran cerna. Jangan lupa comment, share, and subscribe channel ini agar bisa memberikan dampak yang baik kepada seluruh peternak yang ada di Indonesia. Terima kasih, salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa, salam pejuang FCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.